أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terus meningkatkan rasa syukur kita dengan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, dengan selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait perihal akhlak-akhlak para salafus saleh, yang mana kita sudah masuk pada pembahasan yaitu lawan-lawan dari pilar-pilar yang menjadikan seseorang memiliki akhlak yang mulia, yaitu bertepatan pada pilar-pilar yang menjadikan seseorang memiliki akhlak yang tercela atau perangai yang buruk. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa pilar-pilar ini ada 4, yaitu kebodohan, kemudian zalim, kemudian menurunkan hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu, yang terakhir adalah mudah marah. Dan dari semua yang kita sebutkan ini, bentuk kezaliman, kemudian menuruti hawa nafsu, kemudian juga mudah marah, ini semua bersumber dari dasar yang paling pertama, yaitu kebodohan seorang hamba. Nah, apa yang dimaksud dengan bodoh? Ya, kemarin kita sudah jelaskan beberapa, bahwasannya kaum muslimin ini sekarang lemah. Lemahnya karena apa? Karena ketidaktahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketahuan mereka tentang agama Islam. Tidak tahunya mereka tentang hukum-hukum syar'i. Ya. Sehingga banyak sekarang kita melihat kaum muslimin yang jauh dari terlihat yang namanya kuat. Kaum muslimin sekarang pada tahap lemah. Ya, pada tahap lemah. Bahkan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya bahkan saling apa? Menyerang. Waliyadzubillah. Padahal apa? Kita sama-sama seorang muslim. Ya, tapi semakin kita malah semakin apa? Menyerang satu sama lain karena perbedaan pendapat. Ya. Ini semua apa? Karena kebodohan kita atau ketidaktahuan seorang muslim terkait agamanya, terkait Allah Subhanahu wa taala, dan terkait hukum-hukum yang telah Allah turunkan untuk kita semua. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling utama yang harus kita siapkan dan harus kita hilangkan kejahilan dalam diri kita adalah kita hilangkan kebodohan diri kita terkait Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim haruslah benar-benar mengetahui Tuhannya, mengetahui Rabbnya. Yang kalau seorang muslim sudah mengetahui dan yakin keberadaan Allah, maka semua urusan berikutnya akan Allah mudahkan. Ya, semua urusan berikutnya akan Allah lancarkan untuk dia. Syaratnya apa? Tahu Allah itu ada, mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah sangat banyak sekali. Ya. Termasuk apa? Kita memperhatikan tanda-tanda Allah. Ya. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Ya. Termasuk dari tanda-tanda Allah yang menunjukkan Allah itu ada adalah apa? Adanya malam. Ya, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Ini kalau ditanya, ada nggak manusia yang bisa menciptakan semua ini? Ada atau tidak? Tidak akan ada. Ada nggak yang bisa mengatur waktu pagi dan malam ini selain Allah? Nggak ada. Seandainya bumi ini tidak ada yang mengatur,
maka tentulah nggak akan ada kita semua. Ya. Siapa yang bisa mengatur ya oksigen di tempat A lebih banyak, oksigen di tempat B lebih sedikit? Bagaimana siapa yang bisa mengatur siang di tempat A lebih sejuk? Ya. Siapa yang bisa mengatur lagi di tempat lain hujan, di sini tidak hujan? Ya. Semua itu apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan kita harus kenali. Ya, kalau kita tidak mengenal bahwasanya Allah yang mengatur semua ini, kita tidak mengetahui tanda-tanda Allah, ya, kita akan lalai dan kita akan terjerumus menjadi orang-orang yang bodoh. Sehingga Allah mengatakan walakinna aktsarahum yajhalun, dan kebanyakan umat-umatku, hamba-hambaku ini adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan tanda adanya Allah di depan matanya. Tapi apa? Dia tidak mengambil peringatan. Dia bahkan lupa Allah itu ada. Sehingga mudah bagi dia berbuat dosa, mudah bagi dia berbuat kemaksiatan, mudah bagi dia menjadikan selain Allah saingan. Ya. Terkadang kita kaum muslimin ini terlalu terbuai dengan kata-kata healing. Ya. Niki kalau yang muda-muda tahu niki healing. Apa healing itu, Bapak-bapak? Ada istilah healing, ada istilah touring, ya. Atau mungkin ada holiday, ya. Apa itu? Liburan, ya, cari ketenangan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cara yang lebih daripada hal tersebut. Apa? Tadabbur. Ya. Itu bagaimana kita mengingat-ingat, bagaimana kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kita pergi ke pantai, ya, istilahnya healing RT, ya, atau healing Masjid Al Khair. Ya silahkan, tidak masalah. Tapi apa? Ketika sampai di pantai atau mungkin di penginapan di gunung, yang kita lihat apa? Bukan sekedar penampakan yang indah, Masya Allah, lautnya, airnya asin, bukan seperti itu. Tapi yang kita lihat apa? Masya Allah, siapa yang mengatur air sebanyak ini? Ya. Seandainya tidak ada yang mengatur, tentu lautan ini nggak akan ada. Kok bisa air yang sebanyak itu nggak naik ke daratan? Ya. Kok nggak bisa menenggelamkan daratan? Siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah? Kok bisa di atas air atau di dalam air tersebut ada hewan-hewan yang masih hidup? Ya. Kok bisa benda-benda yang kita lihat berat, ya, besi-besi kok bisa mengalir atau besi-besi bisa mengambang di atas laut? Itu yang kita lihat. Yang dari situ apa? Sehingga healing ini tadinya akan apa? Menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bukan cuma senang-senangnya saja. Makan enak boleh. Tapi apa? Di situ lagi ditumbuhkan lagi adanya Allah. Ya, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa makan seenak ini sekarang. Ya. Kemudian kita beli barang-barang yang kita inginkan. Allah mampukan kita beli barang yang kita mau. Boleh. Tapi apa? Jangan sampai boros. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan kita ingat. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa mendapatkan ini semua. Ya. Semua itu apa? Kita sertakan Allah di sana. Kita ketahui, kita kenali Allah itu ada. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita itu sejatinya sedang menyewa. Ya, sebenarnya bukan menyewa juga. Tapi sebenarnya kita sedang numpang tinggal. Ya, numpang tinggal di tempat kekuasaan Allah. Ya. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, ya, orang itu kadang ada kos-kosan, ya, ada kontrakan. Kadang kalau kita mau ngontrak sebuah rumah, mengekos sebuah bangunan, itu pasti ada syarat-syaratnya. Tidak boleh dirusak, ya, boleh memasang ini tapi tidak boleh memasang ini, ya. Masa jangka sewanya sekian, ya. Kalau dalam tempo sekian tidak bisa menunaikan kewajiban, maka akan diputus kontraknya. Itu dalam sewa menyewa duniawi saja ada syarat-syaratnya. Maka saat ini kita seakan-akan sedang numpang nih, tinggal di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini semuanya milik Allah. Allah yang mengaturnya dan kita diizinkan untuk tinggal di sini. Syaratnya apa? Ayat yang selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syaratnya cuma itu. Ya, untuk kita beribadah. Ikuti apa yang Allah berikan aturannya, ikuti apa yang sudah diingatkan
ya, oleh utusan-utusan Allah. Itu yang kita jalani. Setelah itu apa? Kita bisa tinggal di sini, ya, sampai pada batas umur yang telah ditentukan oleh Allah. Nanti kalau kita mengikuti peraturannya, Allah masih berikan lagi balasan yang terbaik, yaitu apa? Dimasukkan atau diberikan tempat yang lebih baik lagi, yaitu surganya. Ini kalau seorang muslim bisa memikirkan seperti ini, tentang adanya Allah, kemudian peraturan-peraturan dari Allah, balasan-balasan yang akan Allah berikan kepada seorang muslim, tentu dia akan selalu memberikan dirinya ini batasan, was-was. Ya, kita ini sedang ada di lingkup Allah. Ya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ingin atau mengatakan, ya, bahwasanya seandainya seorang hamba itu mau bermaksiat, ya, maka silahkan bermaksiat tapi di luar, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada enggak kira-kira tempat seperti itu? Bumi ini semuanya milik Allah atau bukan? Kekuasaan Allah atau bukan? Keluar angkasa lah saja. Kalau ada orang yang bisa keluar angkasa, yang katanya ada planet-planet di sana, kira-kira planet tersebut ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah atau bukan? Iya. Bahkan kalau seorang itu mampu nantinya ke depan misalnya tinggal di matahari lah, walaupun ini nggak mungkin, ya. Kalau dia mau bermaksiat di sana, bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena matahari juga termasuk apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tadi kita membawakan ayat yang pertama, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan termasuk tanda-tanda Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, kemudian adanya bulan. Allah melanjutkan gimana? La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka janganlah sekali-kali kalian sujud kepada matahari, kepada bulan, tapi hanyalah kalian sujud kepada Allah saja, ya, yang menciptakan mereka semua. Ya. Kenapa? In kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau benar-benar menyembah Allah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sampai Allah mengatakan seperti ini? Karena manusia itu banyak, ya. Semua manusia ini kebanyakan, ya, fitrahnya mengetahui bahwasannya dunia ini ada yang menciptakan. Dan mereka ada di dunia ini bukan semerta-merta karena perubahan alam atau evolusi saja, enggak. Tapi memang ada yang mengatur bagaimana sebuah cairan bisa menjadi seorang manusia. Kemudian dari manusia tersebut ada manusia yang ada lagi berikutnya. Kalau tidak ada yang mengatur, tentu tidak akan bisa terjadi proses seperti ini. Bahkan sampai sekarang manusia saja ingin membuat salinan manusia dengan robot-robot yang sudah ada, yang dibilang kecanggihan zaman. Apakah ada yang bisa sesempurna manusia? Nggak ada, ya, nggak ada yang pernah bisa membuatnya. Semua ini apa? Ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadikan peringatan, kita ambil pelajaran dari sini, ya. Seandainya kita dekat dengan Allah, kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan menjadikan diri ini atau kehidupan ini tenang, ya. Semua yang kita terima, ya, kita tahu ada Allah. Musibah yang kita dapat, kita tahu harus kemana, ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tanda-tandanya sangat banyak. Bahkan di sekitar kita, anak-anak kita, istri-istri kita, ya, bangunan yang kita miliki, kendaraan yang kita tumpangi, semua itu apa? Tanda-tanda bahwa Allah itu ada, ya, yang mengatur antara apa? Kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan orang lain. Ya. Kalau seorang tahu adanya Allah, maka dia akan bahagia. Itu yang pertama. Maka jangan sampai kita tidak tahu terkait Allah. Ya. Jadi kita bilang semua umat tahu adanya Allah. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada baginda Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqahum sayaqulun Allah. Ya Muhammad, seandainya engkau tanya kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah.
Lalu kenapa mereka sujud kepada berhala? Lalu kenapa mereka sujud kepada selain Allah? Mereka mengatakan, ya tidaklah berhala-hala ini kita jadikan kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bentuk kesyirikan. Ya, kita tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Tidak boleh kita bersujud kepada seorang manusia. Apalagi kita bersujud di kuburan. Ya, menunduk-nunduk diri di kuburan, menunduk-nunduk diri di hadapan manusia. Tidak boleh. Ya. Tunduknya kita, hinanya kita hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita tunjukkan ketika kita sholat. Ya. Dalam sholat itu ada ruku, ada sujud. Yang di agama lain mereka tidak punya hal ini. Ini menunjukkan apa? Benar-benar penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menunjukkan rasa butuh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan hajah kita ketika sholat. Ya, inilah ketika seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang melemahkan kaum muslimin yang kedua adalah lemahnya atau ketidaktahuan seorang muslim akan agamanya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan nih, Islam. Apa arti Islam kemarin? Keselamatan, ya. Jalan yang akan membimbing seseorang selamat dunia dan akhirat. Dan hal ini sudah dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Yang mana kalau kita mengambil kemuliaan bukan dari agama Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Sekarang banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya. Waliyatubillah, kemarin saya sempat lihat ya sebuah postingan itu. Kalau tidak salah jumlah kaum muslimin sekarang itu hampir sekitar 200 juta lebih. Di muka bumi ini 200 juta lebih. Tapi mereka yang melaksanakan sholat hanya 30%. Lalu itu jumlah yang sangat sedikit sekali dibanding apa? Popularitas kaum muslimin. Bahkan Anda pernah melihat di sebuah video, dia ditanya, apa agamamu? Islam. Kemudian dia ditanya, ya, berapa jumlah rakaat sholat subuh? Nggak tahu. Berapa zuhur? Nggak tahu. Asar sampai isya nggak tahu jumlah rakaatnya. Kamu muslim? Iya, saya muslim. Tapi kau nggak tahu jumlah rakaat sholat. Ya. Bahkan dalam video tersebut, ketika ada seseorang yang tahu jumlah rakaat dalam sholat, benar-benar langsung dikasih hadiah sama orang tersebut. Ya. Waliyatubillah. Ini apa? Benar-benar menunjukkan jauhnya kaum muslimin itu dari perihal-perihal yang harusnya dia kerjakan. Dia mengetahui babi itu haram. Dia mengetahui zina itu haram. Dia mengetahui mencuri itu haram, tapi dilakukan. Ya. Dia tahu bahwasannya sholat itu wajib, puasa itu wajib, tapi mereka tinggalkan. Ya, bahkan dalam cuplikan tersebut dikatakan ketika datangnya bulan Ramadan, ya, itu sudah sangat aneh di negara tersebut orang muslim berpuasa. Waliyatubillah. Ya, sampai seperti itu apa? Asingnya Islam di negeri mereka. Kalau mereka mengatakan Islam, kenapa enggak puasa? Karena saya bekerja. Waliyatubillah. Ya. Beratan mana kerja kita dengan para sahabat dahulu, dengan kehidupan Rasulullah dahulu? Tentu beratan mereka. Tapi tidak ada diriwayatkan, ya, Nabi sengaja tidak puasa, sahabat sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Enggak ada, kecuali karena ada uzur. Sekarang makanya jumlah kaum muslimin banyak sekali, tapi sedikit dari mereka yang menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak bangga dengan agamanya. Mereka tidak mengenal Islam dengan baik, sehingga mereka meninggalkan agama ini. Mengatakan agama lain lebih enak. Islam itu banyak larangan-larangan, terkekang dengan Islam. Waliyatubillah. Mereka kebanyakan memilih agama orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau menjalankan agama Islam. Makanya ini hidayah jemaah. Ya, Islam itu adalah hidayah terbesar. Ketika Allah masih menginginkan kebaikan dalam diri kita, ketika Allah masih menginginkan kita untuk sholat, Allah masih menginginkan kita untuk bisa puasa,
Allah masih menginginkan kita untuk bisa bangun malam, bersedekah, selalu berada di atas kebaikan, maka ini hidayah dan harus dijaga. Ya, karena ini tidak diberikan kebanyakan kepada kaum muslimin saat ini. Maka kenali agama Islam. Ya, kenali agama Islam, kemudian dengan itu kita akan kenal hukum-hukumnya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang syubhat. Ya, kita akan mengenal hukum-hukum tersebut. Ketika sudah dikenal hukum-hukum tersebut dan kita tahu konsekuensinya, kita akan menjadi seorang yang cerdas. Ya, maka kalau kita bilang, ya, dari 3 hal yang kita sebutkan tadi, yaitu kelemahnya seorang muslim, ya, kebodohannya tentang Allah, bodohnya mereka tentang agama, bodohnya mereka tentang hukum-hukum syar'i, maka yang harus dilakukan seorang muslim itu apa? Ya? Anda yang bisa jawab. Yang harus dilakukan seorang muslim ketika mengetahui kebodohan ini menyebabkan lemahnya kaum muslimin, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Belajar. Kapanpun belajar. Ya. Jangan sampai ada satu hari di mana kita tidak menambah ilmu sama sekali. Ya. Imam Syafi'i, salah seorang imam ya fiqhiyah yang dikenal dengan kepintarannya. Beliau mengatakan bagaimana? Ya, jika seseorang tidak sanggup, ya, jika seorang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, ya, capek mendengarkan ilmu, capek mendengarkan nasihat, nggak kuat dengan yang namanya belajar, maka apa? Maka haruslah ia sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya. Ada nggak orang yang pengen jadi bodoh? Nggak ada. Maka harus kuat, sabar, ya, menahan belajar. Ya, capeknya, jenuhnya, sakitnya, beratnya belajar itu harus ditahan. Ya, supaya kita apa? Terbebas dari orang-orang yang bodoh. Ya. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar. Ini. Ya, kadang kita mengetahui kalau kita seorang pedagang, ya kita mengetahui pahitnya berdagang itu bagaimana. Kadang naik turunnya penjualan. Kita tahu ketika kita sedang turun dalam penjualan, kita tahu rasa pahitnya. Ya, dan kita pun siap kan? Ketika kita mau berdagang, kita sudah menyiapkan diri. Kalaupun gagal, saya siap. Walaupun tujuannya apa? Jangan sampai gagal. Begitu juga ketika kita sudah mengenal Allah, ya, kita sudah tahu masuk agama Islam, maka kita apa? Mempersiapkan diri untuk masuk ke surga. Saya akan siap apa? Menjalani susahnya, sulitnya masuk surga, sulitnya menjalankan ajaran Allah, ya, sulitnya menjalankan peraturan-peraturan Allah, dan sulit itu di awal. Ya, kita sudah bahas dahulu ketika kita membahas tazkiyatun nafas. Bagaimana seorang ulama selama 30 tahun menahan capeknya, jenuhnya, lelahnya apa? Salat malam. Kemudian baru apa? 30 tahun berikutnya Allah berikan kemudahan dia atau rasa nikmat dia dalam menjalankan salat malam. Itulah dalam ibadah. Memang harus dipaksakan. Belajar memang harus dipaksakan. Ada dengar kajian di sini bermanfaat, waktu kita senggang, kita sempatkan pergi. Ya. Dan jangan untuk diri kita sendiri, ajak keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Itu sejatinya yang kita butuhkan. Ya. Di senggang waktu kita berjualan, senggang waktu kita bekerja, ada waktu ya yang insya Allah tidak sampai mengganggu apa pekerjaan kita, sambil dengarkan tausiah, sambil dengarkan kajian, nasihat-nasihat para ulama, ya, agar kita apa? Menambah ilmu terus, seperti itu, ya. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan dia apa? Pemahaman dalam agama. Ya. Allah akan berikan dia ilmu dalam agama. Ya, maka ketika kita ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala,
kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Terus berusaha menambah ilmu. Jangan minder. Ya, jangan sampai mengatakan saya sudah tua, saya nggak bisa menuntut ilmu seperti anak-anak muda. Masa saya sudah habis, tidak. Ya. Bahkan seorang ulama yang dahulu dia adalah seorang pembegal, ya, seorang pencuri ulung yang namanya terkenal di mana-mana bahwa dia adalah orang yang paling menakutkan. Bahkan mereka sampai takut lewat daerah tersebut karena takut ketemu beliau. Ada yang kenal siapa beliau? Tidak tahu, ya. Ya, beliau sudah lama, ya. Dan untuk menjadi pencuri, maling yang mahir, ya, ahli dalam mencuri, yang orang-orang takut kepadanya, itu perlu proses. Ya, sekali mencuri mungkin gagal, 2 kali, 3 kali mencuri, sampai ratusan kali mencuri, sampai namanya tersohor di seluruh dunia bahwa dia adalah pencuri yang paling handal, ya, itu perlu waktu bertahun-tahun. Tapi apa? Kemudian dia menjadi seorang ulama yang besar. Siapa beliau? Ya, Fudail bin Iyad. Ya, seorang ulama yang Allah berikan hikmah dalam lisannya. Sehingga kalau antunna, ya, atau kita semua membuka, ya, buku-buku terkait apa? Hari kiamat, ya, bekal-bekal dunia akhirat, atau kata-kata mutiara, kita akan banyak dapati kata-kata Fudail bin Iyad di sana, mengingatkan kita tentang akhirat. Ya, sebabnya karena apa? Padahal beliau dulu pencuri yang handal. Ya, bahkan dikatakan sampai kalau ada seorang kafilah, 100 orang di sana, kafilah itu, lawan 1 orang, cuma Fudail saja, itu 100 orang mati. Ya, Fudail yang menang, semua hartanya dibawa sama dia. Bahkan saking jelinya penglihatannya, Fudail ini kalau berburu malam pun dapat. Malam-malam zaman dulu gak ada listrik, berbekal tentang apa? Paling obor saja, itu pun dapat. Dapatnya nggak macam-macam. Dia bisa dapat singa, bisa dapat hewan-hewan yang gede besar-besar lainnya, dan dia angkat sendiri. Oh, ya. Tapi ketika Allah turunkan hidayah kepada dia, dia mulai belajar. Dia fokuskan dirinya, kehidupannya untuk belajar saja. Ya, maka dia apa? Di akhir hidupnya dikenal sebagai seorang yang alim ulama. Ya, bahkan dia menjadi gurunya para ulama. Ya. Ini kenapa? Karena dia tidak putus dalam belajar. Makanya ada istilah apa? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari semenjak lahir sampai mati. Ya. Atau kalau istilah Indonesia kita sering mendengar apa? Apa? Menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Atau kalau istilahnya dalam yang lain berakit-rakit apa? Bersakit-sakit dahulu. Apa gimana? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang. Astagfirullah. Ya, anak lupa istilah ini ya. Lama nggak belajar bahasa Indonesia seperti ini. Ya. Istilahnya apa? Sakit-sakit dahulu, ya. Berusaha dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, ya. Kita apa? Berusaha mencapai tepinya dulu. Ketika sudah tepi baru kita senang-senang. Sekarang kita berusaha melewati dunia. Melewati capeknya dunia, kemudian apa? Setelah itu barulah kita bersenang-senang di negeri akhirat nanti. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam menghilangkan kebodohan kita haruslah memilih ilmu-ilmu. Ya, ilmu-ilmu yang kita pilih adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain dari ilmu tersebut, ya maka perlu kita koreksi. Apakah dia akan mengganggu ilmu agama kita? Apakah dia akan mengganggu ya ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah? Ya, dan itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu, ya, maka kita bisa terbebas dari kebodohan. Dan jangan pernah berbangga ketika kita tidak mengetahui suatu ilmu. Kita hidup di zaman yang mudah. Kita ketik apa hukum judi, keluar hukumnya. Nah, banyak sekali. Ya. Bahkan sampai hadis-hadisnya, ayat Al-Qur'annya, kemudian perkataan-perkataan para ulama dikeluarkan semua. Apa hukum mencuri, dikeluarkan semua. Sekarang nggak akan ada apa? Istilahnya orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu. Ya. Karena apa? Semua yang dicari bisa langsung keluar. Ya. Tapi apa? Termasuk salah satu tanda akhir zaman. Ya, dan kita sekarang hidup di akhir zaman.
Ya, salah satu tanda akhir zaman adalah hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Ya, dan itu kita hidup di zaman itu sekarang. Nabi SAW mengatakan min asyratis sa'ah ayyarfa'ul ilma wa yuthbitul jahla. Termasuk dari tanda-tanda munculnya hari kiamat adalah ilmu itu diangkat. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu diangkat? Yaitu wafatul ulama. Ya, kematian para ulama. Ya. Kita banyak mendengar banyak ustadz-ustadz, ya, masyayikh kita yang Allah sudah panggil setahun 2 tahun belakangan ini. Ini tandanya apa? Ilmu mulai diangkat dari kita. Ya. Wa yuthbitul jahla, dan menyebarnya kebodohan. Bodohan dengan apa? Banyaknya dai-dai yang tidak memiliki ilmu menyeru kepada manusia. Sehingga apa? Dhallu wa adhal. Mereka sesat dan menyebarkan kesesatan kepada manusia. Waliyadzubillah. Maka kita harus apa? Pilih-pilih. Seandainya ilmu yang disampaikan itu benar adanya dari Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Tapi kalau ilmu tersebut jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan karangan-karangan yang tiada sumbernya, buatan-buatan, maka harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Ya. Kita ini beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah saja, sudah. Ya. Selain dari hal tersebut, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Maka kita perlu selektif dalam mencari ilmu. Kita perlu selektif dalam mencari guru. Itu. Dan jangan sampai kita terbuai dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang kadang diceritakan dalam kajian-kajian. Waliyadzubillah. Ya. Ingat, kita hidup di zaman yang ilmu ini terus diangkat. Ya. Dan kebodohan terus menyebar. Ya, maka kita lindungi diri kita dengan ilmu. Nabi SAW juga mengatakan, yataqarrabuz zaman. Zaman ini semakin mendekat. Ya, semakin mendekat, semakin cepat. Jadi dahulu kalau kita ngerasakan pagi ke malam itu waktunya lama sekali. Ya, sekarang bangun tidur kok tiba-tiba sudah mau tidur lagi. Ya, cepat sekali. Nunggu 1 jam 2 jam dahulu tuh rasanya lama sekali. Belajar di kelas tuh lama sekali. Sekarang baru belajar sebentar tiba-tiba apa? Sudah bel. Ya, seperti halnya dahulu lah. Kalau kita sekarang menunggu sholat maghrib ke isya, cepat sekali. Dulu lama sekali. Ya, sekarang kita nunggu ini. Baru tadi mulai kajian di awal, sekarang tiba-tiba sudah mau azan. Cepat sekali. Ya, padahal apa? Waktu itu sangat dekat memang. Zaman itu semakin mendekati kiamat akan semakin cepat. Lamanya kapan? Nanti ketika Dajjal muncul. Ya, ketika Dajjal sudah muncul maka akan terasa lama. Tapi sekarang mulai cepat terus. Ya, Rasulullah mengatakan yataqarrabuz zaman wa yaqbadul ilma, dan ilmu mulai diangkat, ilmu mulai ditarik oleh Allah. Ya, dengan tadi apa? Dimanfaatkannya para ulama. Ya, dimanfaatkannya para alim ulama, asatidzah, ya kiai-kiai yang mereka mulai diangkat. Ya, diwafatkan. Kemudian apa? Tadharul fitan. Mulai tampak fitnah di mana-mana. Muncul fitnah. Bahkan sampai seseorang itu dikatakan fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Walaupun kalian itu apa? Diam di rumah. Nah, sekarang sudah nyata atau belum? Sudah nyata. Ya. Seseorang di dalam rumah, di dalam kamarnya, terkunci, dalam kegelapan. Ya. Tapi apa? Fitnah masih bisa masuk melalui apa? Gadgetnya. Ya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Wa yulqasyuhu. Ya, dan dilemparkan kepada diri manusia, diri seorang hamba itu kekikiran, pelit. Ya, dimasukkan dalam hati seorang itu pelit, nggak mau membantu saudaranya, perhitungan kepada muslim yang lain. Ya, ini termasuk akhir zaman. Kemudian yang terakhir adalah wa yuktsarul harju, dan banyaknya pembunuhan. Di mana-mana terjadi pembunuhan sekarang. Ya, anak kecil, dewasa, wanita, laki-laki, ya bahkan sampai terjadi apa? Pembantaian yang sering kita dengar dari dulu. Ya, Israel dengan siapa? Palestina. Ya, semoga Allah melaknat mereka, orang-orang Israel. Ya, sekarang muncul lagi perang-perang dengan orang-orang Lebanon, dengan orang-orang Iran. Waliyadzubillah. Ya, ini kerusakan yang di muka bumi.
Dan memang sudah digambarkan bahwa orang Yahudi adalah orang-orang perusak di muka bumi ini. Ya, sehingga mereka banyak menyebabkan kehancuran, pembunuhan, pembantaian, ya. Dan kita lemah. Ya. Dan kita bilang kita lemah. Jumlah kita banyak, tapi kita apa? Tidak bisa melawan sedikit pun. Ya. Yang ada kita lihat adalah apa? Donasi, sumbangan, membantu. Ya, tidak ada perintah untuk membantu melawan. Atau dari negara-negara muslim tidak ada perintah untuk apa? Menyelamatkan saudara-saudara muslim yang ada di Palestina, di Gaza dan semisalnya. Ya, dan ini sebagai tanda apa? Akhir zaman. Merebaknya kebodohan, menyebarnya kebodohan, diangkatnya ilmu. Ya, dan orang berbangga-bangga dengan kebodohan tersebut. Orang sekarang kalau bermaksiat itu bangga. Ya. Justru waliyadzubillah, ya. Karena semua pernah mendengar suatu perkataan itu yang mengatakan orang kalau sholat ke masjid itu dikatakan sok alim. Ya. Orang menutup aurat dikatakan sok suci. Ya. Padahal apa? Dia sedang menjalankan perintah Allah. Bahkan yang mengatakan ini bukan orang-orang kafir, yang mengatakan orang muslim sendiri. Harusnya ketika seorang muslim dia tidak datang ke masjid, ya, atau dia tidak sholat, dia malu. Ya. Bukan akhirnya berbangga, bahkan malah menjelekkan orang lain. Ya. Atau ketika seorang muslimah sedang menjaga dirinya, menjaga ifahnya dengan menutup aurat, harusnya didukung, dan dia malu ketika dia membuka aurat di depan muslimah yang lain. Tapi justru apa? Malah mengejek, wanita sok suci. Ya, kayak orang nggak punya dosa saja. Waliyadzubillah. Ya. Ini bahkan terlontar dari perkataan seorang muslim. Ya, ini merebaknya kebodohan. Orang yang pacaran dikatakan ganteng, cantik. Orang yang tidak pacaran dikatakan gak laku, jelek, ya, dan semisalnya. Waliyadzubillah. Kita ini sedang berada di atas ketakwaan dan kita berusaha. Maka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di zaman ini, ya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya. Makanya sampai Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Ini pertahanan terakhir kalau dalam perlawanan. Ya. Gigit dengan gigi depan hancur. Gigit dengan gigi terakhir, geraham yang paling belakang itu dengan gigitan yang sangat kuat. Yang mana menandakan bahwa di akhir zaman ini sangat berat sekali seseorang untuk memegang Al-Quran dan Sunnah. Menjalankan sesuatu sesuai perintah Al-Quran dan Sunnah itu berat sekali. Sehingga kita diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh. Menyebarnya fitnah tadi itu. Ya, itu berat sekali. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka lindungi diri kita, bentengi diri kita, ya, berikan perisai diri kita dari hal-hal tersebut dengan ilmu. Ya, ilmu ini nantinya akan menyebabkan kepada pilar-pilar yang lain. Orang yang bodoh akan agamanya, akan hukum-hukum Islam, yang mereka akan menyebabkan kezaliman. Mereka tidak akan menunaikan hak-hak keluarganya, hak-hak anaknya, hak-hak saudaranya, hak-hak tetangganya akan dilalaikan semua. Berbuat zalim dia. Kemudian dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan mengikuti bagaimana kelaminnya, pergi kemanapun dia ikuti. Ya, keinginannya untuk makan apapun yang dia inginkan dituruti semuanya. Ya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Kemudian masuk ke pilar terakhir, akhirnya menjadi orang yang mudah marah. Ya, karena dia tidak mengenal agama Allah. Ya. Kezaliman yang lain, akibat-akibat yang lain banyak sekali. Perusakan di muka bumi, perpecahan di antara kaum muslimin, ya, permusuhan, ya. Dan itu sudah kita saksikan sekarang. Sebab utamanya adalah apa? Karena kebodohan dalam beragama. Ya. Dan ini sifat yang menjadi dasar dari segala keburukan. Lindungi diri kita dengan ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu, ya, dan selalu berikan semangat. Tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Ya. Jadi kita selalu, ya, atau sering mendengar hadis, ya, Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Makanya seorang yang mati ketika menuntut ilmu,
dia menjadi seorang yang syahid. Ya. Dia menjadi seseorang yang akan masuk surga. Karena jalannya menuntut ilmu saja dimudahkan. Ini jalan menuju surga yang sedang kita dapati sekarang. Yang bapak-bapak, ibu-ibu hadir di rumah Allah mendengarkan ilmu, itu sejatinya adalah ini sekarang kita sedang berada di taman-taman surga. Yang kita siapkan adalah bekal terbaik nantinya setelah kematian. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, mensifati orang-orang yang cerdas adalah dengan yang apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ya. Dan mereka yang benar-benar menyiapkan perbekalan dengan yang paling baik, yang paling dicintai, yang akan dia gunakan nantinya setelah mati. Ulaikal aqyas. Mereka adalah hamba-hamba yang cerdas. Ya. Jadi perhatikan, ya, dengan ilmu, ya, itu akan mencerdaskan kita. Dengan ilmu kita akan terbebas dari yang namanya hinanya kebodohan. Dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan itulah yang kita terapkan ketika kita mengaku menjadi seorang muslim. Seorang muslim itu haruslah cerdas. Seorang muslim haruslah terhindar dari kebodohan. Ketika ada sesuatu yang tidak tahu, tanya. Tapi tanya kepada ahlinya. Maka Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli dalam ilmu tersebut, ya, ketika engkau tidak mengetahui. Ya. Ketika ada perkara agama yang tidak kita ketahui, tanya kepada alimnya, tanya kepada ustadznya. Tapi jangan tanya sesuatu yang tidak diketahui ustadz, ya, terkait apa? Perihal dunia antum misalnya. Ya, bagaimana caranya, misalnya apa? Matematika akar sekian dengan sekian. Tanya ke ustadznya. Kalau ustadznya nggak bisa matematika, yang akan jawaban salah. Ya, akar sekian kali sekian berapa ustadz? Ya 1. Ya udah bilang sesat ini. Ya, nggak akan dapat jawaban. Atau bahkan tanya, ya, ilmu agama terkait apa fitnah-fitnah yang ada, selamat dunia akhirat. Bukan tanyanya kemana? Ke ustadznya. Yang tanya malah kemana? Waliyadzubillah. Sekarang kita melihat, ya, fenomena-fenomena ini, dan ini fitnah sekali. Tanyanya kemana? Ke artis-artis. Ya, tanyanya kemana lagi? Ke orang-orang politik yang mereka sama sekali tidak pernah belajar agama, tapi mereka ditanya bagaimana akhirat, ya, bagaimana nanti surga, ya, bagaimana fitnah yang terjadi sekarang, bagaimana pendapatmu tentang pembunuhan ini, ya, waliyadzubillah. Kita sudah masuk ke zaman fitnah. Maka satu yang bisa melindungi kita adalah ilmu. Ya, yang bisa melindungi kita adalah ilmu. Ya. Ana tutup insyaallah dengan perkataan seorang ulama, ya, yang akan menjadikan kita bisa berpegang kepada ilmu. Beliau mengatakan innalillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Ya, karena dia sudah cerdas, maka dia apa? Menceraikan dunianya. Ingat, Allah sifati dunia dengan apa? Ya, lahwu wa la'ibu wa lahwu wa zina. Ya, permainan, senda gurau, dan juga hanya hiasan-hiasan saja. Talaqud dunya, dia ceraikan dunia, bukan tinggalkan. Ceraikan, benar-benar putus, tidak mau dekat-dekat dengan dunia. Wa khaful fitana, dan dia takut terhadap fitnah-fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyin watana. Dia melihat kepada dunia, derasnya dunia, ya, dalamnya jurang dunia. Kemudian apa? Dia mengetahui bahwa dunia ini tidak ada kehidupan yang layak di atasnya. Karena orang di dunia masih sakit, orang masih bisa meninggal, orang masih bisa terkena musibah, orang masih bisa sedih. Tidak ada kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Maka apa? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Karena dia mengetahui dunia ini tidak ada yang menyenangkan, dia jadikan amal solehnya, dia jadikan amalan-amalannya, ilmunya
ya sebagai sebuah kapal yang bisa mengantarkan dia ke negeri yang abadi nantinya. Ya, maka jadikan dunia seperti itu di hadapan kita. Jangan ada sesuatu dari dunia yang membutakan kita tentang akhirat. Jika ada sesuatu yang membutakan kita tentang akhirat, kita ceraikan dia, kita putuskan dia, kita buang dia. Jangan sampai kita korbankan kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sangat sebentar ini. Nah, maka lindungi diri kita dengan ilmu, dan semoga kita semua terhindar dari yang namanya kebodohan dan diselamatkan dari fitnah-fitnah. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.